Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di channel Belajar Bareng Kak Fikri, kreatif, inovatif, inspiratif. Aye. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalian siapkan dulu buku catatan dan pulpen kalian, karena seperti biasa kalian harus mencatat poin-poin atau intisari dari materi yang akan kakak berikan. Setelah kita mempelajari tentang seni lukis di materi sebelum PTS, nah materi setelah PTS ini adalah mengenai seni patung gitu, yaitu cabang kedua dari seni murni dan juga seni rupa gitu ya setelah seni lukis. Nah, kalian pasti sudah mengetahui ya seni patung itu seperti apa sih, dan kalian juga sering lihat juga kali ya di perempatan jalan atau misalkan di sebuah kota, ibu kota dan segala macamnya, terdapat berbagai macam patung khasnya mereka sendiri gitu ya, ataupun patung-patung pahlawan dan segala macamnya. Nah, di sini kakak akan sedikit menjelaskan sedikit pengertian singkatnya ya. Nah, di sini tuh ada pengertian menurut Mike Susanto. Jadi Mike Susanto ini beliau merupakan seorang seniman juga sekaligus seorang penulis gitu ya. Dalam bukunya dia menerangkan bahwa seni patung itu adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi atau bervolume gitu ya. Jadi artinya bervolume ini bisa dilihat dari berbagai macam arah. Jika seni lukis itu hanya bisa kita lihat dari satu arah saja gitu, dari depan, nah berbeda dengan seni patung, kita bisa melihatnya dari berbagai macam sudut arah gitu, bisa dari kiri, kanan, belakang, dan juga depan. Nah, kemudian yang diciptakan dengan metode subtraktif, yaitu atau mengurangi bahan. Contohnya seperti memotong, memanah, mungkin juga memahat, ataupun cara lainnya. Ataupun juga dengan metode adiktif, yaitu membentuk model terlebih dahulu dan kemudian nantinya bisa bisa masuk ke proses pengecoran dan juga pencetakan. Jadi secara sederhananya metode dalam seni patung itu ada dua, yaitu subtraktif atau mengurangi dan juga adiktif atau menambah gitu ya. Nah, metode subtraktif ini tuh seperti apa sih? Metode subtraktif ini menggunakan media. Subtraktif itu kan dikurangi ya berarti. Nah, jadi bisa menggunakan media atau material dari semen gitu ya, kayak semen cor, kemudian batu-batuan, kayu gitu ya. Yang mungkin kalian juga sudah sering lihat ya kalau ada patung dari kayu gitu. Nah, dengan teknik pahatan gitu ya. Nah, teknik pahatan itu termasuk ke dalam metode subtraktif atau pengurangan. Nah, kemudian metode adiktif gitu atau menambah itu biasanya dari media media-media yang mudah dibentuk, seperti misalkan tanah liat, kemudian juga malam atau lilin gitu ya, yang biasa kalian mainin waktu kecil gitu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai media dalam pembuatan patung dengan metode adiktif atau menambah seperti itu. Nah, kita juga mengetahui bahwa seni patung ini juga sudah dikenal sejak lama ya. Pada masa zaman dulu juga sudah ada seni patung itu. Terbukti di Indonesia itu terdapat berbagai macam patung primitif gitu ya, seperti patung di suku Asmat di Papua, dan kemudian juga ada patung primitif lainnya yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di Tanah Toraja gitu. Mungkin nanti kalian juga bisa searching aja ya patung-patungnya tuh kayak gimana aja sih gitu. Nah, ataupun juga pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu kan banyak juga peninggalan-peninggalan ya yang berupa patung bekas peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, seperti misalkan ada di Candi Borobudur. Misalkan ya, di Candi Borobudur kan juga merupakan bentuk ada bagian candinya itu, di dalam candinya itu ada patung Budanya gitu kalau nggak salah ya. Nah, ataupun juga di peninggalan candi-candi Hindu-Buddha lainnya di Indonesia yang bercorakan tradisional. Nah, kalau kakak lihat di sini macam-macam dari seni patung itu berdasarkan fungsinya ya, itu dibagi menjadi 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama itu ada patung religi, ada patung monumen, ada patung arsitektur, ada patung dekorasi, patung seni, dan juga ada patung kerajinan. Nah, mungkin kalian juga secara sadar dan tidak sadar gitu ya, pernah setidaknya melihat salah satu contoh dari ke-6 macam patung ini gitu ya. Seperti misalkan patung
monumen gitu ya, bisa ada di Jakarta yaitu Monas itu, atau misalkan patung kerajinan juga suka kita lihat gitu ya di pinggir-pinggir jalan oleh-oleh misalkan gitu ya, lagi ke suatu tempat wisata dan segala macamnya. Nah kemudian ada lagi nih macam-macam seni patung, cuman berdasarkan perwujudan atau bentuknya ya. Nah macam-macam seni patung berdasarkan perwujudan dan juga bentuknya ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada patung figuratif atau realis ya. Nah, patung figuratif atau realis ini adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Kayak misalkan manusia, binatang, terus kemudian tumbuh-tumbuhan, barangkali gitu ya. Dan patung ini nyata dalam perwujudannya. Maksudnya adalah ada kayak misalkan patung pahlawan. Nah, ini maksudnya ke patung figuratif atau realis gitu ya. Jadi sesuai dengan bentuk-bentuk yang seharusnya gitu. Jadi tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan dari suatu bentuk tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada patung non figuratif atau imajinatif. Nah, ini mungkin bisa dibilang kebalikannya ya dari jenis patung atau macam patung figuratif atau realis gitu. Nah, patung non figuratif atau imajinatif ini adalah patung secara umum yang terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya bisa jadi abstrak gitu. Jadi mungkin bentuk dasarnya seperti manusia gitu ya, atau kita contoh kepala deh misalkan gitu ya. Bentuk dasarnya dari kepala ada mata gitu ya, cuman hidungnya dihilangkan gitu, atau misalkan bagian telinganya dibuat sesuai dengan imajinasi si pembuatnya atau si senimannya itu sendiri gitu. Jadi jika kita melihat macam-macam seni patung berdasarkan fungsinya itu ada 6 ya, yaitu ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, dekorasi, seni dan juga kerajinan. Sedangkan jika berdasarkan perwujudan atau bentuknya itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada figuratif atau realis, dan yang kedua ada non figuratif atau imajinatif. Mungkin itu saja materi seni patung yang pertama ini gitu ya. Mungkin nanti akan ada lanjutannya lagi biar kita sama-sama mengenal lebih jauh lagi tentang seni patung itu kayak gimana, contoh atau proses pembuatannya itu seperti apa, media-media apa saja yang digunakan, dan barangkali mungkin mudah-mudahan kita juga bisa mempraktikkannya secara langsung gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, doakan saja semuanya biar kita bisa bertatap muka lagi dan kita bisa praktek langsung ya. Itu saja, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan juga semangat yang tinggi. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.